Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih yang sudah Kau demonstrasikan bagi setiap kami. Kami yang sebenarnya layak untuk dihukum, binasa akibat dosa kami. Namun Engkau menyatakan anugerah-Mu bagi setiap kami. Bahkan kebangkitan-Mu menunjukkan kemenangan yang Kau demonstrasikan dan juga kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih sesuai dengan pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan ambil bagian dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Kami membutuhkan penyertaan-Mu secara sungguh-sungguh, walaupun secara doktrin, pengajaran kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Namun sering kali kami mengabaikan kehadiran-Mu. Lewat pujian ini menjadi doa kami, Roh Kudus pegang kami. Kami sadar kami sebagai manusia yang terbatas, tanpa kendali, tanpa kontrol, penguasaan dari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sesungguhnya tidak mampu. Terima kasih buat pemuji, pemusik yang luar biasa, yang boleh Kau pakai pagi ini, untuk membawa setiap kami untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Berkati hidup mereka, berkati pelayanan mereka. Ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, biarlah kami boleh menghayati sungguh-sungguh kehadiran Engkau dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu, berikanlah pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Karena itu kami butuh urapan-Mu. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami melalui hamba-Mu yang hina, lemah dan terbatas ini. Dan semua kami yang hadir di bawah kendali Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di gereja, di rumah, dimanapun saat ini berada dan mengikuti ibadah. Puji Tuhan, damai sejahtera dari Allah senantiasa melimpah dalam setiap hati kita. Nah, hari ini kita bicara tentang sebuah tema yang sangat-sangat indah untuk kita pikirkan bersama-sama. Dan nuansanya memang nuansa pengajaran. Namun di balik pengajaran ini kita perlu mengimplementasikan apa menjadi tema ini, yaitu Roh Allah di dalam hidupku. Nah, saudara yang saya kasih, langsung aja kita akan lihat dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Ya, saya langsung ayat, tidak semua ayat saya bacakan nanti. Fokus kita di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31, saudara. Hanya berapa ayat untuk memudahkan efisiensi waktu agar kita gunakan dengan baik. Karena itu ayat-ayat saya tampilkan saja yang perlu dibaca. Nah, saudara, dalam Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara yang saya kasih, ayat ini ayat yang luar biasa. Memang konteksnya berbicara tentang doa. Dan diberikan analogi yang luar biasa, saudara. Bagaimana hati Allah, hati Bapa, hati yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Digambarkan, jadi kalau ada sesuatu pergumulan, nyatakanlah pergumulan kita dalam doa kepada Allah. Digambarkan seorang bapak walaupun jelek, mungkin karakternya kurang bagus, tapi terhadap anaknya, seorang ayah pasti memiliki kepedulian. Walaupun dalam kondisi apapun demi anak. Nah, demikianlah gambaran tentang Allah kita. Nah, saudara yang saya kasih, Allah kita Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat di sini dikatakan Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus. Apa yang dapat kita pikirkan dari ayat ini? Saudaraku,
Kalau Bapa dunia saja memiliki kepedulian terhadap anaknya, lebih-lebih Allah kita. Saudara, ini sesuatu yang menarik, dikatakan Roh Kudus diberikan. Saudaraku, ini menjelaskan bahwa jawaban atas keterbatasan manusia, keterbatasan kita itu ada di sini. Karena Roh Kuduslah yang memungkinkan kita dapat menjalani kehidupan kekristenan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Allah tahu memberikan yang terbaik. Jadi kehadiran Allah luar biasa. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, Tuhan Yesus menjelaskan adalah lebih berguna kalau aku naik ke sorga. Dengan aku naik ke sorga, aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-murid setiap orang percaya. Adalah baik, bermanfaat. Kalau kita melihat Yesus secara jasmani pada waktu itu, kalau kita bawa kondisi kita sekarang, kalau Tuhan Yesus masih menggunakan tubuh jasmani seperti pada waktu itu, beliau ada di tengah-tengah kita saat ini, sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Beliau bisa ada di GKMI Kenari, tapi beliau tidak bisa ada di tempat lain. Tetapi setelah dia naik, Roh Kudus diutus untuk menyertai, dan Roh Kudus adalah roh, tidak dibatasi oleh ruang waktu. Hari ini dia ada bersama kita, bahkan ada di setiap pribadi kita. Dia ada di gereja lain, dia ada di mana saja. Karena Allah itu roh. Nah, puji Tuhan saudaraku, kita akan belajar melihat dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31, satu perikop ini. Saudaraku, di sini kita bisa melihat, mengambil sebuah kesimpulan dengan tema Roh Allah dalam hidupku. Di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apa yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada kita, kalau kita runtut kembali, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa melihat dirinya tidak layak, bahkan mereka bersembunyi. Dalam keadaan kondisi mereka bersembunyi, Allah datang. Allah berkata, di manakah kau? Ini memberikan sebuah pengajaran, Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Kasih Allah adalah kasih yang mencari. Lalu Kejadian pasal 3 ayat 15 yang dikenal dengan proto-evangelium. Proto-evangelium itulah pra Injil. Ya, kabar baik yang sudah disampaikan sebelum Yesus datang, bahwa lewat keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kuasa si ular. Jauh hari Allah menyatakan kejatuhan manusia itu, saudaraku, tidak lepas dari pandangan Allah, karena kasihnya Allah memberikan solusi bahwa ada keturunannya akan meremukkan. Lalu kita melihat kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini, lewat Nabi Yesaya Allah berbicara lewat seorang gadis yang masih perawan akan melahirkan seorang anak yang bernama Immanuel. Lalu kemudian Nabi Mika menjelaskan, yaitu lahir di Bethlehem Efrata. Jadi kalau kita melihat Yesaya 7:14, Mika 5 ayat yang kedua menjelaskan bagaimana Allah turut bekerja menyertai. Lalu ketika Yesus lahir, bahkan sebelum Yesus lahir, malaikat Gabriel berkata pada Maria, berikanlah nama dia Yesus. Saudaraku, kita melihat di sini dalam Matius pasal 1 juga dijelaskan ayat 23, nama Yesus yang lain adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kenapa demikian? Bagaimanapun hebatnya kita, tanpa kehadiran Allah, kontrol, penguasaan dari Allah, kita tidak mungkin. Dan itu terwujud semuanya, Allah beserta dengan kita. Nah, di sini kita diingatkan, Roh Allah dalam hidupku, menjelaskan bahwa kita tidak sendirian. Nah,
Kalau kita melihat konteks dekat ayat sebelumnya, dalam perikop sebelumnya, murid-murid penuh dengan keraguan. Mereka tahu sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Dalam Yohanes pasal 13 Yesus sudah menjelaskan dengan mulai dengan basuh kaki, menjelaskan pengajaran ya bahwa dia akan mengakhiri pelayanan di bumi ini dan harus akan ditangkap dan akan disalibkan. Ada semacam kegalauan, kegelisahan hati murid-murid. Sehingga Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Thomas pun meragukan, murid-murid meragukan. Disinilah saudaraku kita melihat, Yesus ingin memberikan sebuah jawaban kepastian bahwa mereka sesungguhnya tidak sendirian. Nah saudara, kita melihat dalam ayat 16 dalam nats pembimbing tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak Pendeta Andi. Demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ini sangat begitu dalam. Jadi Yesus tidak meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Kalau kita melihat dalam ayat 16 sampai 18. Dalam ayat 18 juga dijelaskan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi murid-murid tidak sendirian. Bahwa Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Karena itu Yesus berkata, aku minta kepada Bapa supaya ia akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan ungkapan seorang. Ini menjelaskan tentang pribadi. Roh Kudus bukan sesuatu. Begitu banyak pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Roh Kudus hanya diposisikan sebagai sesuatu. Kadang-kadang tidak ada rasa hormat kepada pribadi Allah. Di sini menjelaskan tentang Roh Kudus adalah pribadi. Dan dikatakan penolong yang lain, allos, parakletos. Nah, kata penolong di sini memiliki pemahaman dalam teks bahasa Yunani dari kata parakletos. Kata parakletos dari kata para dan kaleo. Kata para itu ada di samping, kaleo itu dipanggil. Nah secara harafiah memberikan arti suatu bahwa seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Jadi pribadi yang datang untuk menolong, mendampingi. Nah begitu banyak menggunakan kata ini memberikan arti. Kata penolong di sini memberikan arti adalah saudaraku pembela, seorang advokat yang mendampingi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata yang lain ini menjelaskan, seringkali dalam menjelaskan dalam tentang Trinitas, Tritunggal yang sempat heboh di YouTube. Tadi dalam potom tadi kita melihat di GKMI sangat menekankan tentang Allah Tritunggal. Nah di sini yang lain. Nah kata yang lain dalam bahasa Yunani ada kata allos dan ada kata heteros. Kata Yunani heteros itu dalam Roma pasal 8 ayat 39 kata yang lain, makhluk yang lain. Kata heteros itu benar-benar berbeda, enggak sama. Tapi dalam ayat ini bukan menggunakan kata heteros tapi kata allos. Allos parakletos. Nah kata allos memberikan arti saudaraku yang lain dari jenis yang sama. Kalau kita berikan gambaran segitiga, sudut yang di atas Bapa, sudut yang kiri adalah anak, sudut yang kanan Roh Kudus. Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi yang lain jenis yang sama. Jadi ini menjelaskan tentang saudaraku yang saya kasih bahwa Roh Kudus itu sederajat dengan Yesus. Dan Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaan Yesus dalam setiap orang-orang percaya. Lalu dalam ayat 16 bagian akhir dalam prasa yang ketiga dikatakan ia menyertai kamu
selama-lamanya. Luar biasa. Selama-lamanya artinya pendiaman. Dalam konsep ketika belajar teologi tentang Roh Kudus ada istilah pendiaman, ada pemateraian. Ya, dalam pendiaman Roh Kudus bersifat permanen. Permanen, menetap. Tidak keluar masuk. Nah, kalau dalam perjanjian lama ketika orang itu berdosa, Roh Kudusnya pergi. Ya, tapi sekarang dalam anugerah Roh Kudus itu menetap. Tapi bukan berarti kita seenak kita sendiri. Karena itu Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan memadamkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi yang perlu kita hormati. Sebagai pribadi Allah. Saudaraku, ini sebuah pernyataan menarik. Bahwa kita tidak sendirian. Bisa jadi kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita harapkan. Bisa jadi kita mengharapkan orang-orang yang luar biasa tapi tidak menolong kita, tidak punya kepedulian, tapi ada satu pribadi yang tetap bersama dengan saudara, yaitu Roh Allah hidup dalam hidup saudara, menyertai saudara. Saudara yang saya kasih, karena itu mari kita pahami ini, Roh Allah dalam hidup kita. Berhentilah untuk menuding gereja lain. Wah, gerejamu nggak ada Roh Kudus. Kadang ada gereja tertentu seperti itu. Setiap anak Tuhan didiami Roh Kudus. Yang membuat kita percaya pun, kalau kita melihat 1 Korintus 12, Roh Kudus yang membuat kita percaya. Yang menginsapkan kita, yang meyakinkan kita, yang melahirkan baru kita, yang membaptiskan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus sendiri waktu kita percaya. Namun kita perlu sadari, memang dia ada dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 5:18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh berarti terus menerus dipenuhi oleh kehadiran Roh Kudus dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini, jadi semua pokok yang muncul dalam Yohanes pasal 14 menjadi bagian dari jawaban dan penghiburan atas permasalahan. Apa yang akan terjadi kepada para murid ketika Yesus meninggalkan mereka. Nah, penghiburan itu adalah hadirnya Roh Kudus yang juga disebut dalam ayat 17 Roh kebenaran, dalam ayat yang ke-26 penghibur. Jadi Parakletos menggunakan kata yang dimaknai juga, yaitu penghibur, dan juga disebut kebenaran yang tinggal dalam diri murid-murid termasuk orang percaya. Nah, sekarang kita belajar apa implikasi kalau kita sadar Roh Allah dalam hidup kita. Ada 3 poin yang penting. Yang pertama, aku akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, saudara, kalau kita bicara kekristenan, bukan sekedar istilah keagamaan. Kekristenan itu adalah suatu life, sebuah kehidupan, relasi. Jadi bukan sekedar kita tahu tentang kebenaran, tapi ada relasi yang kita bangun. Dan itulah yang perlu kita sadari. Kalau kita tahu bahwa Yesus dalam hal ini Roh Kudus diam dalam diri kita, kita perlu mengasihi dia. Saudaraku, kita lihat dalam ayat yang ke-15. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita melihat dalam satu perikop ini, diulang terus tentang kasih, mengasihi, dan ketaatan. Saudara nanti pelajari di rumah saja. Jadi mengasihi itu diulang terus dan dihubungkan dengan ketaatan. Berarti kalau kita taat kepada Tuhan, itu baru disebut dengan mengasihi Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, kita sadar kita diberikan kehendak bebas. Manusia bukan robot yang harus disetir. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih, untuk mengambil keputusan. Tetapi kita diminta dalam doa Bapa kami, bagaimana kita tempatkan kehendak Bapa, kehendak Allah itu mutlak dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti jalan Tuhan. Bukan jalannya kita my way, bukan. Jalannya Tuhan.
Nah saudara yang saya kasih, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus ini menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen dan bukti cinta kita kepada Dia. Jadi orang betul-betul cinta itu nggak lepas dari ketaatan. Dan ini menjelaskan tentang identitas kita dan bukti kita. Nah coba kita bandingkan ayat ini dalam Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, perhatikan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mengasihi, mentaati, melakukan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketaatan dalam kasih ini akan menjadi tanda yang pasti bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Jadi kita melihat sini iman, kasih, dan taat. Saudara, contoh di Alkitab kita akan belajar melihat bagaimana Abraham, ini tokoh luar biasa. Abraham ya bergumul untuk memiliki anak. Ya, dalam usia 100 tahun, istri 90 tahun, dia diberikan Ishak. Anak yang luar biasa itu, ya lucu-lucunya, ya ayahnya sudah opah, mamanya sudah oma, punya baby. Bayangkan ketika baru keluar giginya 2, opa oma giginya tinggal 2. Mengapa kata Ishak itu berarti tertawa. Nah sekarang anak yang semata wayang ini bahkan dijanjikan bahwa Ishaklah akan melahirkan banyak keturunan-keturunan yang Allah kehendaki. Tapi sekarang Allah minta kepada Abraham. Saudara, kita lihat dalam Kejadian 22. Dalam ayat 1 tidak saya bacakan, ada pernyataan ketika Allah berkata, Abraham. Ada pernyataan yang tidak tertulis di LAI. Abraham berkata dengan semangat, ini aku. Apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Begitu hebat cintanya Abraham. Ayat 2 mengatakan demikian. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudaraku, saya penggal aja ayat, dibawa ke Moria untuk, bukan Moria Kudus ya, bahwa di Gunung Moria untuk dikorbankan. Saudara bisa bayangkan anak semata wayang diminta. Saudara yang saya kasih, Abraham betul-betul dia taat melakukan perintah Allah. Meskipun kadang perintahnya Allah itu tidak masuk di akal. Waktu dipanggil aja dalam keadaan makmur, hidupnya berlimpah, dipanggil, dia jalani. Sekarang ujian paling berat, anak satu-satunya diminta harus dipersembahkan. Saudaraku, Abraham taat. Kenapa dia taat? Karena dia mengasihi Tuhan. Saudara yang saya kasih, memang gak gampang ya untuk taat. Saudaraku, taat dibalik ya tetap taat. Ya, kita siap melawan arus kalau kita bicara taat. Ini sebuah pergumulan. Mengapa kita belajar menyadari Roh Allah dalam hidup kita? Kita perlu sadar, tanpa kendali Roh Kudus kita sulit untuk mencintai. Karena mencintai identik dengan ketaatan. Karena itu selaku sebuah ajakan yang perlu kita bangun, intimasi, keintiman. Kita perlu libatkan otak, belajar. Tapi kita juga hati kita bagaimana membangun relasi. Nah kalau kita bicara relasi itu ada kaitan ekspresi dari sebuah cinta. Saudara yang saya kasih, bangunlah persekutuan. Saat teduh kita, penyembahan kita, ya alangkah indahnya. Saudara, sambil kita menyanyi, baru kita terus baca Alkitab, bukan sekedar doa syafaat, ada hubungan relasi yang kita bangun. Saudaraku, kenapa? Tanpa
keterlibatan Roh Kudus sepenuhnya akan sulit bagi kita. Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada perintahnya, sehingga kita mampu memelihara dan melakukan segala firman dan perintah-perintahnya. Saudaraku, Roma pasal 5. Roma 5 ayat yang kelima. Ini pernyataan Paulus luar biasa, dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wah, luar biasa. Saudaraku, dikatakan kasih Allah telah dicurahkan untuk kita. Kita melihat dari ayat ini Bapa memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati yang gelisah itu adalah menyiraminya dengan kasih Allah. Nah, kalau kita sadar Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara dan saya, marilah kita bangun keintiman, kedekatan kita kepada Dia yang sudah mengasihi kita. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, bicara kasih bukan bicara masalah emosi saja. Bicara kasih bicara tentang hubungan dan relasi. Kata kasih bukan sekedar perasaan, kata kasih itu kait erat dengan kata kerja, tindakan. Nah, kalau bicara kata tindakan berarti ketaatan. Jadi kalau kita mengasihi maka kita dimampukan untuk taat. Saudaraku, dan kalau kita bicara taat itu adalah ekspresi dari iman. Maka saya berani berkata taat itu adalah iman yang praksis. Iman yang dipraktekkan. Jadi kalau saudara mengaku saya beriman, saya percaya, tapi tidak taat, saudara tidak beriman. Dan ketaatan saudara itulah yang menunjukkan kasih saudara. Mari saudaraku, di tengah-tengah pandemi ini, cinta kita sedang diuji oleh Tuhan. Saudara yang sudah divaksin, yang masih muda-muda, jangan ya mengabaikan kehidupan rohani. Sekarang begitu banyak jemaat sudah tidak mau digembalakan oleh gembalanya, digembalakan oleh YouTube, bahkan tidak hadir di gerejanya, gereja lain. Mari kita sadar kita tetap butuh penggembalaan. Kita harus ada tertanam di gereja lokal. Kita boleh jajan, tapi hati-hati, tetap ada di gereja lokal. Nah, di sini sangat ditentukan dari mengasihi. Mari kita belajar hari ini. Ya, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk betul-betul mengasihi Dia. Dan kasih ini akan teruji ketika tantangan, ada hambatan, ada tentangan, kesulitan. Cinta ini diuji. Ingat, kalau ada orang pacaran, dia berkata hujan itu bukan halangan. Waterproof. Demi cinta, basah pun bukan masalah. Ya saudaraku, itu kekuatan cinta. Mari saudara, kita bangun cinta kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sedang diuji hari ini. Ingat gereja Efesus, gereja sudah kehilangan cinta mula-mulanya. Semangat mereka dalam membangun pelayanan, penginjilan yang luar biasa, lenyap. Mereka punya doktrin yang kuat, tapi relasi mereka dengan Tuhan juga berkurang. Yang kedua, saudara yang saya kasih, Roh Kudus memampukan kita untuk belajar dan ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita bicara murid, ya bukan sekedar ikut. Murid berarti seorang yang belajar. Belajar dengan siapa? Guru yang agung, Yesus. Nah saudaraku, kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan, Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Ini sesuatu yang menarik. Kita butuh pengajar. Kita butuh gembala yang mengajar. Bersyukur di tempat ini gembala saudara, seorang pembelajar. Marilah kita sadar di balik itu kita perlu betul-betul bagaimana Roh Kudus mengambil bagian dalam meneguhkan, mengajar kepada kita, bahkan mengingat kita. Karena Roh Kudus itu bisa menginsapkan kita, mengingatkan kepada kita. Saudara, kita melihat di sini. Roh Kudus hadir sebagai pengajar kebenaran bagi para murid. Kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 17a, yaitu roh kebenaran
Dunia tidak dapat menerima dia. Perhatikan, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi saudara dan saya mengenal dia. Saudara, kebenaran yang diajarkan Roh Kudus itu bersumber tentu dari Allah di dalam Yesus. Nah, itu sebabnya, saudara, dunia tidak mungkin menerimanya. Sebab dunia itu menolak Yesus, sang kebenaran itu. Mengapa dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi dunia nggak mungkin. Saudaraku, ini berarti saudara, hanya seorang murid sejati, saudara dan saya, yang dapat menerima kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Dalam Yohanes 14 ayat 17b mengatakan, tetapi kamu mengenal dia. Perhatikan, kamu, siapa kamu? Murid. Orang-orang percaya mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu bersama. Roh Allah ada di diri saudara. Dan akan diam di dalam kamu. Diam, menetap. Saudara, jadi bukti hadirnya Roh Kudus dalam diri murid, yaitu apa? Kasihnya kepada Yesus dan ketaatannya akan firman-Nya. Tadi di poin pertama kita melihat. Jadi saudaraku yang saya kasih, ini sebuah tantangan bagi kita. Kita perlu banyak belajar dari Tuhan. Saudara, kita perlu banyak belajar, baca buku-buku rohani. Ya saudara, saya tidak bisa tidur kalau tidak baca buku. Ya, saya berlangganan beberapa penerbit buku, terus dari Reform. Setiap bulan saya dikirim, saya belajar. Tapi yang paling penting bukan buku rohani saja, Alkitab. Dulu kita tahu ya, sebelum saya percaya pada Yesus, walaupun saya dilahirkan dari papa yang dalam Tuhan, baca Alkitab nggak ada semangat. Apalagi sudah masuk ke silsilah, nggak menarik, saya tutup Alkitab. Tapi ketika saya betul-betul bertobat dan lahir baru, artinya saya menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dalam diri saya, juru selamat pribadi saya, sebuah kehidupan yang luar biasa. Ketika baca Alkitab, tulisan yang mati yang saya baca itu menjadi hidup. Saya bisa berdialog dalam doa saya dengan firman Tuhan. Saya bisa menikmati. Mengapa saya sarankan? Saya tidak mengabaikan buku renungan harian. Tapi paling baik, paling bagus, renung harian sebagai pelengkap saja. Mari kita belajar menggali Alkitab secara pribadi, merenungkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Adakah dosa yang ditegur dalam diri kita, ada janji-janji, kita berdialog. Dan firman itu menjadi hidup. Dia akan mengajar pada kita, bahkan suatu saat dia akan ingatkan kita. Misalnya, dalam kondisi ini kita diuji iman kita. Ya saudaraku, dan sering kali kita mulai kacau. Ada ketakutan, kecemasan. Di saat-saat seperti inilah Roh Kudus bisa berbicara. Lewat firman yang kita baca, yang pernah diajarkan. Jangan takut, jangan gelisah, sebab aku memelihara kamu. Ya saudaraku, jadi firman itu yang kita baca diingatkan kembali. Karena saudaraku, saya harapkan kalau baca Alkitab sungguh-sungguh, minta ya supaya kita bisa fokus dan supaya Tuhan mengendalikan kita. Dan Roh Kudus memampukan saudara untuk betul-betul belajar dan bahkan saudara akan diingatkan. Saudara, ya kita bukan menghafal, bagaimana mengimplementasikan yang kita baca. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Roh Kudus yang mampu memberikan pencerahan. Tulisan-tulisan yang mati, ya menjadi hidup waktu kita bersekutu. Saudaraku yang terakhir, yang ketiga, kita belajar dalam Yohanes 14 ayat 27. Mengatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Wah, luar biasa. Yesus meninggalkan mereka. Dan dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yang ketiga kita belajar di sini, Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera. Membuat kita tetap damai. Ada nyanyian sekolah minggu, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Tapi damai tak kudapatkan kecuali dalam Yesus. Saudaraku, Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, dia berkata, damai ku berikan kepadamu. Nah, kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, kata shalom, dalam bahasa Yunani, irene. Nah, tapi saya fokus pada kata shalom. Nah, kata shalom itu damai sejahtera. Adalah kata yang sangat berharga bagi orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena kata shalom bermakna lebih dari sekadar tidak adanya perang atau ketegangan. Jadi ketika bicara shalom, bukan berarti waktu bicara shalom, dia tidak ada masalah. Dia tidak ada pergumulan. Tapi menariknya, waktu dia bicara shalom, tapi dia tetap menyiratkan suasana hati dan batinnya. Dia tetap damai. Walaupun dia sedang tertekan oleh karena masalah. Nah, Roh Kudus yang memungkinkan itu. Jadi kata shalom itu berarti utuh, lengkap, sehat, aman, bahkan makmur dalam pengertiannya yang terbaik. Ini berarti menikmati damai sejahtera Allah, ada sukacita dan kepuasan. Jadi orang yang betul-betul dalam Roh Kudus hidup dalam dia, ada damai. Ya, dia bisa gelisah sebentar, tapi dia bangun keintiman, kedekatan, dia belajar firman, dia ada damai. Maka aneh kalau ada yang mengaku dirinya murid Tuhan, Kristen, tapi stres. Stres bisa kita alami, maaf. Tapi depresi, 12,7. Jadi miring. Aneh. Saudara, menikmati damai sejahtera Allah, ada sukacita dan kepuasan. Nah, perhatikan, damai sejahtera Allah ini didasarkan kepada relasi kita dengan Roh Kudus. Kalau dunia, orang itu mengalami damai karena ada sumbernya. Ada duit, ada posisi, ada jabatan yang dia harapkan itu ada, dia baru damai. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai seorang murid, Roh Kudus ada dalam diri kita, karena adanya relasi dengan Roh Kudus, maka kita akan damai. Suatu hari dengan pendeta senior saya, waktu itu saya baru calon pendeta, kunjungan visitasi seorang ibu yang sedang sakit kanker stadium 4 dan diprediksi tinggal berapa hari meninggal dunia. Tapi menariknya saudara, waktu kami kunjungan mendoakan, malah beliau yang memberikan semangat kepada kami, tidak tersirat ketakutan. Saya Bapak Pendeta, saya kata heran ya, beliau yang harus kita kuatkan, malah beliau sebaliknya menguatkan kita yang masih sehat. Kenapa? Karena ada damai dalam hatinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu berdasarkan apa? Karya Yesus di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib membuat kita ada akses. Kata Ibrani 10 ayat 19, ada akses, ada pintu masuk ke dalam hadiratnya. Salib Yesus memungkinkan kita mengalami namanya rekonsiliasi. Ada pendamaian, membuat hati Bapa puas lewat kematiannya. Karena murka Allah itu dibatalkan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi kita dipertemukan, disatukan dengan Bapa. Hubungan yang tadinya rusak akibat dosa, sehingga ada keretakan, ada kesenjangan, ada tembok pemisah antara manusia dengan Allah, menjadi nyambung lewat karya Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang dimaksud bukan merupakan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan mengalami badai kehidupan, melainkan sebuah janji bahwa ada kuasa dan damai sejahtera untuk melalui badai ini. Seharusnya saudara dan saya sebagai murid-murid bersukacita,
Ya, kepada murid khususnya bersukacita atas kepergian Yesus ke rumah Bapa. Karena itulah bukti kasih mereka kepada Bapa, kepada Yesus. Saudaraku, nah kita belajar di poin ketiga ini. Ya, saudara, pengalaman pribadi sedikit, semasa tidak suka menceritakan. Itu tahun 80 awal, saya bekerja mengalami tekanan yang begitu berat. Tidak ada ketenangan. Saya belajar ilmu kebatinan, ada 2 guru spiritual, sampai memasang jarum segala di tubuh namanya susu. Saya muti tidak makan, hanya makan beras, makan ketela pohon, dan setiap malam tidur terberas kuning. Saya jalani itu. Ingin ketenangan, damai. Sepertinya damai, tapi semu. Masalah tetap saya tidak bisa atasi. Dan itu yang menggiring saya, membawa saya tahun 82 Oktober saya menghadirkan Yesus. Dan luar biasa. Saudaraku, jadi kalau kita betul-betul menyadari, ya, Roh Kudus, Roh Allah ada dalam diri kita. Bangunlah hubungan ini dan praktekkanlah firman yang diajarkan kepada kita, dan Roh Kudus memungkinkan kita untuk bersukacita. Saudaraku, biarlah hari ini kita belajar. 82 saya lepaskan itu, 83 doa khusus untuk itu. Dan luar biasa, bukan berarti tidak ada masalah. Sampai detik ini pun kita tidak lepas dari masalah. Tapi luar biasa, ini membuat kita tenang. Saudaraku, jadi enggak usah mencari damai ke Gunung Kawi. Enggak usah mencari damai ke orang-orang pinter, paranormal. Kata paranormal dalam teks Yunaninya artinya hampir normal. Saudara yang normal enggak usah cari orang yang hampir normal. Ya, karena apa? Roh Allah dalam hidup saudara yang memungkinkan saudara bisa memiliki damai sejahtera. Biarlah kita belajar meresponi firman Tuhan hari ini, bahwa situasi apapun kita tetap menyadari kita tidak sendirian. Roh Kudus membuat kita mampu untuk mengasihi dan mentaati. Roh Kudus memampukan kita untuk belajar dan mengingat apa yang diajarkan, sehingga yang ketiga ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepada Engkau. Hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami bersyukur sesungguhnya kami tidak sendirian. Roh Allah dalam hidup kami menyertai kami secara menetap. Biarlah kami boleh dimampukan terus membangun relasi kami secara sehat dengan Engkau. Lewat hubungan pribadi kami, saat teduh kami, doa-doa pribadi kami. Biar kami bangun keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami mampu mempraktekkan firman-Mu dan menunjukkan sikap ketaatan kami kepada Engkau. Dalam situasi apapun kami boleh menyadari bahwa ada Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami tetap fokus kepada kehadiran-Mu. Kami tidak mau berpusat kepada masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan kehadiran-Mu itulah yang membuat kami yakin dan percaya selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan yang membuat kami tetap bergembira, bersukacita. Karena Engkau hadir. Karena itu kami rindu Bapa, penuhi kami terus dengan kehadiran. Dalam pikiran, perasaan, kehendak kami dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Terima kasih, berkati kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.